Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara mengatasi daun keladi yang berwarna pucat. Nah, seperti teman-teman lihat, ini depan saya ada dua jenis tanaman keladi ya. Yang pertama yang agak besar ini adalah dari jenis tanaman keladi tricolor. Lalu yang kecil ini anakan adalah dari tanaman jenis keladi tisu. Kedua tanaman ini mempunyai kekurangan yang sama, yaitu yang disebut dengan nama klorosis atau warna daun yang berubah. Nah, saya akan jelaskan ya satu persatu. Semoga teman-teman tidak bosan, semoga teman-teman bisa memahami secara detail, karena saya ingin agar sobat fans di rumah tidak salah dalam menganalisa warna daun pada tanaman keladi kita, karena ini agak sedikit susah untuk penganalisaannya ya. Nah, di depan saya ini adalah keladi tricolor yang mengalami daunnya pucat. Nah, teman-teman lihat ya, ini tulang daun. Nah, di antara tulang daun ini warnanya agak memucat, hijau-hijau pucat ya. Seperti halnya ini juga. Nah, ini saya dekatkan ya untuk tanaman keladi tisunya. Tulang daunnya itu tegas ya, warna hijaunya, tapi di samping-samping tulang daun itu warnanya pucat, hijau pucat. Nah, ini hijau pucat ya. Ini mengalami kekurangan, yaitu kekurangan unsur hara mikro. Unsur hara mikro itu apa? Nah, setiap tanaman itu membutuhkan unsur hara makro, yaitu NPK, yaitu nitrogen, fosfat, dan kalium. Itu terdapat pada pupuk NPK 1616 ya. Nah, sekarang seperti tanaman keladi ini, saya sudah memberikan pupuk NPK setiap seminggu sekali, tapi kok tetap kekurangan unsur hara, yaitu dengan ditandai memucatnya warna daun. Berarti tanaman saya bukan kekurangan unsur hara makro, karena unsur hara makro NPK itu sudah saya berikan seminggu sekali. Berarti tanaman saya ini kurang unsur hara mikro, yaitu unsur hara mikronya apa? Adalah zat besi atau Fe, disebut Fe ya. Ciri-ciri kekurangan Fe atau zat besi pada tanaman apa? Yaitu ini ya, di antara tulang daun ini warnanya hijau pucat, terutama pada tunas-tunas daun baru itu sudah pucat warnanya. Sampai tua pun, sampai dewasa pun seperti ini, dia akan tetap warnanya pucat. Itu yang namanya kekurangan unsur hara mikro atau unsur hara dari Fe ya, yang merupakan unsur hara mikro tersebut. Nah, lalu pada tanaman keladi yang lain, misalkan itu mengalami daunnya kuning lalu mengering dan mati, apakah itu termasuk kekurangan hara mikro juga? Untuk kasus yang seperti itu tidak ya. Jadi bedanya, apabila tanaman keladi kita daunnya itu warnanya menguning lalu mati ya, mengering, itu bisa disebabkan karena penyakit. Tapi kalau kekurangan unsur hara mikro seperti ini pada daun baru warna pucat, itu daunnya tidak akan mati, tetap akan hidup sehat seperti ini. Bahkan ini lihat, keluar tunas baru ya. Ini berarti tanamannya sehat, walaupun daunnya pucat, tapi dia tidak akan mati. Seperti halnya kejadian atau kasus yang seperti menimpa, yaitu tanaman keladi yang daunnya menguning lalu mengering dan mati. Itu biasanya karena penyakit busuk batang, busuk akar. Jadi teman-teman bisa membedakan ya antara kekurangan unsur mikro dan keladi yang mengalami serangan penyakit. Jadi bisa membedakan ya. Nah, lalu gimana cara mengatasinya? Nah, saya pernah mengalami kejadian itu pada Taman Lee Kuan Yew, dan saya sudah mempraktekkan dengan cara pemberian ini dia, pupuk hara mikro Fe EDTA. Apa itu? Pupuk Fe ini merupakan pupuk mikro ya. Ini mereknya bisa dari Merauke. Ini digunakan untuk memperbaiki jaringan klorofil pada tanaman kita di rumah, entah itu tanaman keladi atau tanaman apapun ya yang mengalami klorosis atau perubahan warna daun yang pucat seperti ini. Lalu pupuk Fe EDTA ini berapa dosisnya? Ini adalah 5 liter air dicampurkan dengan setengah sendok makan dari pupuk Fe ini. Cuman saya hari ini tidak akan mempraktek ya, karena
pada saat syuting video ini saya sedang di waktu tengah malam, jadi nggak mungkin dong malam-malam saya memberikan praktek pemupukan. Nanti di video yang lain saya coba akan mempraktekkan ya, ketika siang hari atau live atau gimana ya, saat saya sempat saya akan mempraktekkan cara pemupukan FE pada tanaman keladi yang mengalami pucat seperti ini, yaitu yang saya bilang tadi ya, setengah sendok makan untuk 5 liter disiramkan ke perakaran. Nah, sebagian lagi bisa disemprotkan ke daun-daunnya ya. Ini yaitu berapa kali? Itu untuk tanaman yang mengalami gangguan klorosis ini dilakukan seminggu sekali. Tapi untuk pencegahan bisa juga dilakukan 2 minggu sekali. Jadi untuk tanaman yang sehat, tapi untuk jaga-jaga ya, takutnya akan mengalami seperti ini, bisa diberikan 2 minggu sekali. Untuk penyembuhan seminggu sekali. Lalu ingat ya, jangan digabung dengan pemupukan yang lain, yaitu teman-teman pasti sudah paham ya teknik pemupukan yang saya lakukan pada tanaman-tanaman keladi saya, yaitu dengan teknik pemupukan 4 hari sekali diberikan dengan pupuk organik, lalu 8 hari sekali atau di seminggu sekali yaitu dengan pupuk NPK cair. Dosisnya berapa teman-teman bisa cek ya di video yang lain, saya tidak perlu menjelaskan agar tidak terlalu panjang videonya. Yaitu pemberian pupuk FE ini diberikan setelah pemberian pupuk NPK. Misalkan pada hari jatuh hari Senin ya, untuk NPK seminggu sekali atau 8 hari sekali, maka hari Selasanya baru menggunakan pupuk FE ini. Seperti itu ya. Jadi jangan pernah di hari yang sama. Lalu pemupukan organiknya tetap ya, jangan lupa gunakan pupuk organik Charles Zambroni, Empang promo lagi. Harganya murah, hanya 65.000 untuk 12 kali pencairan. Bisa 12 liter, berapa kali pot, jumlahnya banyak sekali ya. Itu mengandung auksin, gibberellin, sitokinin, hormon pertumbuhan yang sangat penting untuk laju kesuburan tanaman keladi saya. Saya jamin tanamannya subur, karena ini udah terbukti ya, mengandung hormon pertumbuhan plus trichoderma yang dapat menghambat pertumbuhan penyakit jamur pada tanaman keladi saya, sehingga selalu subur. Untuk pembelian tanaman-tanaman keladi hibrida dan pupuk organik cair saya ini bisa di WA ya, di deskripsi. Nanti cek untuk nomor WhatsAppnya dengan admin pembelian, nanti bisa dibeli di situ ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang teman-teman udah tahu ya cara pemberian pupuk FE EDTA pada tanaman keladi ini, baik untuk penyembuhan, baik untuk perawatannya, yaitu 2 minggu sekali untuk perawatan dan seminggu sekali untuk penyembuhan. Disiramkan ke perakaran dan disemprotkan juga ke daun-daunnya. Lalu pencegahan atau penyembuhan yang kedua dengan treatment apa? Yaitu ini dia, kapur dolomit. Kapur dolomit ini gunanya apa sih? Kapur dolomit adalah untuk memperbaiki dari pH tanah agar tidak turun ya. Karena biasanya kalau keseringan terkena pupuk, pH tanah akan turun. pH tanah yang baik untuk tanaman adalah di angka 6 sampai 7. Di bawah itu atau di atas itu sangatlah susah untuk penyerapan nutrisi yang kita berikan. Jadi harus stabil pH-nya. Nah, untuk menstabilkan dari pH tanah, saya berikan ini ya, yaitu berapa? 1 sendok makan ya ini untuk 5 liter air. Lalu disiramkan ke perakaran. Untuk perawatan bisa diberikan yaitu sebulan sekali ya, untuk pemberian kapur dolomit ini. Dan untuk penyembuhan pada tanaman yang klorosis ini yaitu 2 minggu sekali, disiramkan perakarannya aja ya. Karena kenapa? Yaitu ciri-ciri tanaman yang mengalami pH tanah yang tidak stabil adalah warna daun yang muncat seperti ini. Jadi saya akan berikan treatment, cara-cara pokoknya agar daun kita itu warnanya menjadi sehat kembali, warna hijaunya semakin tegas dan segar. Nah, itulah cara-cara yang saya akan berikan pada tanaman-tanaman keladi yang mengalami gagal warna atau pucat ya pada tanaman keladi di rumah. Nanti di video yang lain saya akan memberikan prakteknya. Jadi teman-teman bisa tahu lebih jelas ya dan detail. Karena ini saya pembuatan videonya tengah malam, jadi cukup teorinya aja. Yang penting teman-teman bisa mempraktekkan sendiri ya di rumah. Lambat laun emang tidak langsung akan hijau ya dengan sempurna. Setidaknya nanti akan tumbuh
tunas-tunas baru yang sehat-sehat. Ini mungkin akan lama untuk penyembuhan menjadi warna tegasnya, tapi saya yakin untuk tunas-tunas baru ini yang akan tumbuh ini itu warnanya akan lebih bagus lagi daripada warna yang telah mengalami pucat pertumbuhannya yang pertama kali nongol ya. Nah, seperti itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya ini bisa berfaedah buat teman-teman di rumah. Jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.